Shalom teman-teman. Nih nggak ada yang jawab nih. Ini udah pada bangun apa belum nih? Shalom, shalom Kak. Shalom Kak. Oke. Yang bisa nyalain kamera dinyalain ya. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Hari ini saya mau ajak teman-teman sharing tentang temanya itu teosentris. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi silahkan ya. Silahkan. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk bahas teosentris. Teosentris itu apa sih? Teosentris itu kan dari dua suku kata ya. Theos artinya Tuhan, sentris artinya pusat. Teosentris artinya pusat. Pusat hidup kita itu Tuhan. Itu namanya teosentris. Sebetulnya memang sulit ya. Agak sulit untuk menakar atau menentukan kesucian atau kebenaran hidup orang Kristen. Maksudnya sangat sulit untuk menakar atau menentukan kesucian atau kebenaran hidup orang Kristen apa? Kita sulit menilai standar kesuciannya orang Kristen itu model apa dan bagaimana. Karena standar kesucian atau standar keberkenanan orang Kristen dikatakan benar. Nah ini diksi yang lebih gampang ya. Orang Kristen dikatakan benar bukan karena dia melakukan hukum. Tidak seperti umat perjanjian lama ya. Tidak seperti umat perjanjian lama. Jadi sangat sulit untuk menentukan. Sebetulnya orang Kristen itu dibilang berkenan itu atau dibilang memiliki kesucian hidup atau dibilang memiliki kebenaran hidup itu modelnya seperti apa standarnya. Jadi sangat sulit sekali lagi untuk menakar atau menentukan kesucian atau kebenaran hidup orang Kristen. Sebetulnya dari judul pembahasannya udah kelihatan nih. Orang Kristen itu teosentris. Nanti ada lawan katanya dari teosentris, bukan lawan kata juga sih apa ya. Memang standarnya berbeda. Kalau umat perjanjian lama itu standarnya hukum, kalau Kristen bukan hukum. Makanya Kristen dibilang bukan agama. Kekristenan itu bukan agama, tapi jalan hidup. Cara hidup yang mencari maunya Bapa, lalu melakukannya. Jadi standar kesuciannya, standar keberkenanannya, atau dengan kata lain orang Kristen itu disebut benar, disebut suci, disebut berkenan kalau dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa kan tidak tertulis. Kalau hukum tertulis, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu, itu kan tertulis. Tapi kalau kekristenan sekali lagi standarnya adalah Tuhan itu sendiri. Teosentris yang menjadi pusat hidup orang Kristen. Makanya sulit tadi dikatakan. Hal tersebut dapat dipahami karena kesucian atau kebenaran hidup orang Kristen tidak dapat terukur oleh ukuran hukum. Hal tersebut hanya dapat dinilai atau dirasakan oleh Allah sendiri, sebab Allah lah atau Tuhanlah yang menjadi hukumnya. The Lord is my law. The Lord is my law. Jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, terus rajin ikut pelayanan atau dengan kata lain dia menjadi aktivis di gereja ya. Tapi kalau dia tidak memahami kehendak Bapa dan melakukannya, belum bisa disebut Kristen. Kalau hanya melakukan hukum, apa bedanya kita sama agama lain? Nah, inilah sebetulnya yang mau kita bahas sekarang. Panggilan orang Kristen adalah mencari maunya Bapa lalu melakukannya. Dan ini nggak tertulis. Terus itu yang di dalam Alkitab bukannya kehendak Bapa kan? Bukannya kehendak Bapa, Kak? Yang ada di Alkitab yang tertulis. Yang tertulis di Alkitab itu sebetulnya pedoman bagaimana cara kita
membangun hubungan dengan Tuhan. Yang tertulis di Alkitab sekali lagi adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan sama Tuhan. Tentu dimulai dari kebenaran firman yang kita pahami, yang disebut logos. Kemudian logos itu yang menuntun kita dalam setiap situasi. Diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi nyata yang disebut rema. Yang disebut rema. Jadi kehendak Tuhan yang mana, Kak? Kehendak Tuhan lewat segala peristiwa yang diterjemahkan oleh Roh Kudus. Bapak maunya apa? Nah, nanti kita di sini ada seni berdialog dengan Tuhan. Ada seni berdialog dengan Tuhan. Kita tahu umat perjanjian lama berdialog dengan Tuhan melalui perantara nabi. Di bait Allah tentunya. Jadi melalui perantara nabi. Nah, kalau umat perjanjian baru, setiap orang percaya bisa berdialog dengan Allah. Umat perjanjian lama nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau kita menuntut umat perjanjian lama untuk hidup seperti kita sekarang, nggak bisa. Mereka belum punya fasilitas keselamatan seperti penebusan, Roh Kudus, Injil, pengharapan akan firman Tuhan. Kita punya. Tapi kesalahan banyak orang Kristen hari ini adalah mengenakan standar hidup perjanjian lama untuk mengenakan. Jadi agama itu hanya cocok untuk umat perjanjian lama. Agama hanya cocok untuk umat perjanjian lama. Umat perjanjian baru bukan hukum standar keberkenanannya, standar kesuciannya, standar kebenarannya, tapi melakukan maunya Tuhan. Nah, di sini butuh kepekaan. Tentu kepekaan yang dibangun dari logos yang kita pahami, yang kita renungkan setiap hari. Makanya di KGB itu hampir setiap hari ada kegiatan. Mau komsel ke, mau doa pagi ke, mau doa malam ke, mau pendalaman Alkitab, ibadah gabungan, gathering, acara libur pun kita buat kegiatan. Tujuannya adalah supaya teman-teman diperlengkapi dengan logos. Nah, logos-logos inilah yang akan menuntun teman-teman bisa berdialog dengan Allah. Selanjutnya nanti teman-teman akan tahu apa yang dimaksud dengan seni berdialog dengan Allah. Allah akan menyatakan keinginannya atau kehendaknya untuk kita lakukan setiap hari. Ini yang disebut menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. Jadi standar kesucian, keberkenanan, atau standar kebenaran orang Kristen itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau begini kan sulit menakar. Kalau umat perjanjian lama melakukan hukum, dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia nggak berzina, dia dikatakan berkenan karena dia mampu melakukan apa yang tertulis itu. Tapi kalau umat perjanjian baru, sulit. Allah sebagai hukum artinya adalah bahwa kehendak atau keinginan Tuhan yang menjadi ukuran kesucian dan kebenaran seseorang. Ulang ya. Allah sebagai hukum, kan tadi dibilang standar kesucian, keberkenanan atau kebenaran orang percaya itu adalah Tuhan sendiri. Nah, maksudnya apa menjadikan Allah sebagai hukumnya? Atau yang dikatakan tadi sebagai the Lord is my law. Artinya adalah Allah, artinya yang mana tuh Kak? Arti Allah sebagai hukum adalah bahwa kehendak atau keinginan Tuhan yang menjadi ukuran kesucian dan kebenaran seseorang. Yang menjadi ukuran kesucian atau kebenaran seseorang adalah kehendak Tuhan. Maksudnya apa, Kak? Masih bingung, Kak, gini. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita melakukannya, itu baru bisa disebut berkenan. Tapi kalau kita sama sekali nggak tahu apa yang Bapak mau, otomatis kita nggak bisa melakukannya. Kalau kita nggak belajar kebenaran firman, diperlengkapi secara logos, firman yang tertulis dan dipahami disebut logos. Firman Tuhan yang dipahami lalu dilakukan disebut rema. Kalau kita nggak punya pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa berdialog dengan Allah? Gimana caranya supaya kita bisa berdialog dengan Allah? Dua hal. Satu, belajar firman.
baik secara pribadi maupun kelompok. Kedua, doa. Makanya kita buat kegiatan doa pagi, doa malam, bahkan hari Minggu ada musik for soul. Itu sebetulnya juga doa, cuma lewat nyanyian, lewat pujian, lewat penyembahan. Sampai titik seseorang itu peka akan kehendak Bapa. Sampai seseorang mencapai titik, oh ini yang Tuhan mau. Nah ini abstrak. Kalau teman-teman nggak pernah belajar kebenaran firman Tuhan secara memadai atau secara lengkap. Bingung. Nanti dikit-dikit pasti coba tanya Tuhan. Kamu berdoa, kamu tanya Tuhan. Nanti pas berdoa, gue nggak dapat apa-apa, Kak. Gue nggak dapat apa-apa, Kak, pas berdoa. Bukannya tahu kehendak Tuhan itu tanya Tuhan lewat doa. Nggak bisa cuma lewat doa doang. Menyembah itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya dengan sikap hati yang benar. Menyembah dalam kebenaran artinya dengan pengertian yang benar. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah Tuhan. Menyembah itu apa? Menyembah itu dari bahasa aslinya, teks aslinya proskuneo, artinya memberi nilai tinggi ke Tuhan. Menyembah dalam roh artinya tadi apa? Dengan sikap hati yang benar. Dengan kebenaran artinya dengan pengertian yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dengan sikap hati dan pengertian yang benar akan Dia. Baru bisa dikatakan menyembah Tuhan. Kalau kita nggak pernah belajar kebenaran firman Tuhan, terus kita berharap dengan berdoa kita tahu kehendak Tuhan, ini konsep yang salah namanya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mencapai teosentris tadi. Menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Nggak bisa. Nah, kebanyakan orang Kristen kan dengan melakukan kewajiban beragama seperti ke gereja setiap hari Minggu rajin, nggak pernah absen misalnya. Bahkan dia terlibat dalam pelayanan, udah memberi banyak ke gereja. Itu percuma kalau nggak ngerti kehendak Tuhan. Dia belum menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya apa maksudnya, Kak? Nanti di belakang. Penjelasan di belakang. Jadi nggak boleh ada wilayah yang disisakan bagi kepentingan kita. Namanya juga teosentris. Tidak boleh ada wilayah yang kita sisakan bagi kepentingan kita. Agama itu masih memberi potensi, masih memberi ruang, masih memberi wilayah bagi kita untuk melakukan apa yang kita sukai, melakukan apa yang kita inginkan. Kita menganggap dengan kita melakukan hukum kita sudah berkenan. Iya, itu berkenan standar perjanjian lama, tapi standar perjanjian baru nggak seperti itu. Kekristenan itu harus menyita seluruh hidup kita. Kekristenan yang benar itu begitu. Berarti gue nggak punya kebebasan dong, Kak. Kebebasan itu apa dulu? Kebebasan itu bukan bebas dalam arti sebebas-bebasnya. Kebebasan itu artinya tidak terikat. Kita bisa bahagia, kita bisa sukacita, dan kita nggak terikat dengan apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Kebahagiaan jenis ini hanya bisa diperoleh kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi Allah sebagai hukum sekali lagi artinya adalah bahwa kehendak atau keinginan Tuhan yang menjadi ukuran kesucian atau kebenaran seseorang. Dibaca. Kelar. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah
melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini nih. Ini yang harus jadi pola atau menjadi cara hidup kita. Yaitu seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Prinsip hidup yang mana, Kak? Yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kata makananku di sini dalam teks aslinya adalah broma. Kata makananku di sini dalam teks aslinya adalah broma. Broma artinya adalah solid food. Solid food. Hal ini menunjuk makanan pokok atau makanan penting bernutrisi yang menentukan kelangsungan hidup. Sekali lagi, kata makananku di sini dalam teks aslinya, berarti bahasa apa tuh kalau teks aslinya? Yohanes itu kan perjanjian baru, berarti bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya adalah broma, artinya adalah solid food. Hal ini menunjuk makanan yang berarti makanan pokok atau makanan penting bernutrisi yang menentukan kelangsungan hidup. Dalam hal ini, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Sekali lagi, dalam hal ini, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Nah, ini seharusnya jadi pola atau cara hidup kita yang disebut teosentris tadi. Yang disebut sebagai teosentris. Sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung nggak? Belum? Oke, kita lanjut. Oleh sebab itu orang percaya harus berurusan, harus berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Orang percaya harus menemui Tuhan. Kekristenan bukan hanya melakukan hukum, tetapi bagaimana kita bisa tahu kehendak Bapa atau tahu apa yang menjadi keinginan Bapa dan kita melakukan. Ini baru standar kesucian orang Kristen. Orang percaya harus memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan dan mencari tahu apakah dirinya sudah berkeadaan berkenan atau belum. Pernah nggak persoalkan hal ini? Apakah saya sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan apakah diri kita sudah berkeadaan berkenan atau belum? Pernah nggak persoalkan hal ini? Atau paling tidak terlintas di pikiran kita? Orang percaya yang benar selalu menggelar perkara atau mempermasalahkan hal ini di hadapan Tuhan. Perkara yang digelar ialah dirinya sendiri. Apakah keadaan dirinya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Orang percaya yang benar selalu menggelar perkara di hadapan Allah, selalu mempersoalkan apakah ada hal-hal yang Tuhan tidak suka yang masih dilakukan, atau apakah keberadaan kita sebagai orang percaya sudah memuaskan hati Allah apa belum? Sudah memuaskan hati Allah atau belum? Nah, dalam hal ini kita belajar dari pemazmur yang memohon agar Tuhan menyelidiki dirinya. Maksud hal tersebut adalah untuk menemukan apakah jalannya serong atau menyimpang. Coba deh kita buka dulu deh. Mazmur 119 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24.
Oke, saya baca ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oke, terima kasih ayatnya. Kita harus belajar seperti pemazmur ini. Tanya ke Tuhan, apakah ada hal-hal yang masih kurang dalam diri saya? Apakah jalan hidup saya serong atau menyimpang? Dalam perjuangan hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya tersebut, maka hidup kita bukanlah hukum yang tertulis. Maksudnya, maka pusat hidup kita bukanlah hukum yang tertulis, tetapi Allah sendiri. Ulang ya. Dalam perjuangan hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya tersebut, maka pusat hidup kita bukanlah hukum yang tertulis, tetapi Allah sendiri. Dengan demikian orang percaya tidak bisa tidak harus menjadi teosentris dan bukan antroposentris. Apalagi tuh Kak, antroposentris. Antroposentris itu dari dua suku kata, antropos dan sentris. Antropos artinya manusia, sentris artinya pusat. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Kalau dikatakan orang percaya tidak bisa tidak harus menjadi teosentris dan bukan antroposentris. Kenapa? Kenapa harus teosentris dan bukan antroposentris? Antroposentris itu adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri atau manusia. Dan itu sebetulnya yang disebut tadi, kehidupan yang berpusat pada hukum. Ya, bahasa gampangnya ya agama. Agama. Sebab hukum yang sama dengan agama masih memberi ruang kepada kita untuk memiliki keinginan dan kesenangan. Masih ada peluang untuk bagi kita untuk memiliki keinginan dan kesenangan. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, standarnya hukum, ia sudah dikatakan berkenan. Sebatas hukum tapi ya. Tapi kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Sekali lagi, kalau seseorang melakukan perbuatan baik, standarnya hukum, dan dia umat perjanjian lama, maka ia sudah berkenan. Sebatas hukum. Tetapi masih ada wilayah bagi dirinya sendiri untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Masih ada wilayah. Kan kalau orang melakukan hukum, dia udah dibilang berkenan. Tapi masih punya peluang bagi seseorang untuk memiliki keinginan dan kesenangan. Nah, kalau kekristenan gimana tuh? Ini yang dibilang antroposentris sebetulnya. Masih memiliki peluang. Masih memiliki peluang untuk apa? Untuk senang-senang. Untuk mengejar keinginan. Tapi kekristenan yang benar tidak mengenakan standar tersebut. Kekristenan yang benar harus merenggut segenap hidup kita. Karena tidak ada bagian, tidak ada ruang, atau wilayah dalam kehidupan orang percaya yang kita sisakan untuk kepentingan kita, selain untuk kepentingan Bapa. Waduh, berat juga ya punya kehidupan yang teosentris. Berat. Berat karena kita nggak pernah belajar firman. Sehingga jiwa kita diwarnai atau diisi dengan keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Tentu pada saat ngelepasnya, semakin lama kita nggak belajar firman, semakin lama kita diwarnai dunia, semakin lama pada saat kita mau melepasnya semakin sakit. Semakin sakit. Karena sudah terlalu lama kita genggam. Dan kecenderungan dosa itu adalah hal yang kita sukai ya.
Padahal di dalam Tuhan itu juga ada kesenangan, juga ada kepuasan, juga ada bahagia, juga ada sukacita. Ini nggak bisa dipahami sama orang dunia. Nggak bisa. Sekali lagi dengan demikian orang percaya tidak bisa tidak menjadi antroposentris. Dan bukan, tidak bisa tidak harus menjadi teosentris, saya ralat. Dan bukan antroposentris yang masih memiliki peluang tadi. Teosentris di sini berarti menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, di mana orang percaya hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah dan bukan kehendaknya sendiri. Bukan berpuas diri hanya dengan sekedar melakukan hukum. Orang percaya yang tidak bertindak dalam kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sebaik apapun dia, atau sebaik apapun tindakan tersebut, masih bersifat antroposentris. Ulang ya, ini kesimpulannya nih. Orang percaya yang tidak bertindak dalam kehendak Allah, artinya tidak sesuai dengan komando Allah, artinya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, sebaik apapun tindakan tersebut, masih bersifat antroposentris. Masih ada wilayah, masih ada bagian, masih ada ruang yang ia sisakan untuk dirinya sendiri. Tapi tadi apa? Kekristenan yang benar tidak menyisakan ruang sama sekali bagi keinginan kita. Kalau kita buka 1 Korintus ya, 1 Korintus 13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, kita tahu kalau kasih itu artinya segala tindakan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Dan sekalipun seseorang membagikan segala sesuatu yang ada padanya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, baik kan? Baik. Tapi kalau dia nggak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Itu nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Ulang nih ya. Dan sekalipun seseorang membagikan segala sesuatu yang ada padanya, ini yang dibilang 1 Korintus 13 ayat 3, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tapi jika ia tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jika ia tidak memiliki kasih, itu nggak ada faedahnya. Nah, kasih itu artinya apa? Kasih artinya adalah melakukan segala tindakan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sesuai dengan komando Allah. Kasih bukan perbuatan baik. Kasih bukan positive thinking. Kasih bukan filsafat. Kasih artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan komando Allah. The Lord is my law. Amin. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, Angelic, silakan. Boleh bersuara aja nggak?